Nah, sekarang kita ngomongin obat nih ya dok. Nah, kita ngomongin obat. Setelah pola makan, perubahan gaya hidup, olahraga, baru kita ngomongin obat. Nah, dok, obat ini menurut dokter Theo nih, obatnya bagaimana dok? Nah, ada dari beberapa pasien pasti minum obatnya capek kadang-kadang, bosen kadang-kadang. Sampai kapan dok mau minum obat diabetes itu? Yang apa bisa berhenti? Nah kemudian ini melanjutkan dokter. Ada obat yang paling sering biasanya dapatnya metformin ya. Metformin lagi ya. Gitu ya. Nah tapi ada kesulitan dari beberapa pasien. Ini ada dari Bu Sujenti yang sulit ternyata untuk mencari obat. Nah kira-kira apakah ada alternatifnya? Ya dok, silakan dok. Ya, jadi gini, kita lurusin dulu nih. Jadi pemahaman mengenai obat ini, kalau udah minum obat ya, saya rasa saya kalau disuruh minum obat 2 minggu udah jenuh sih gitu. Ya, tapi kalau dia bilang ini adalah pil panjang umur, saya minum juga itu. Jadi ya ibaratnya gini sekarang, kalau kita lihat permasalahan diabetes ini, ya kalau ini adalah penyakit degeneratif, kita harus luruskan. Jadi penyakit ini mengganggu sekali proses dalam penuaan kita karena fungsi kita udah habis duluan. Jadi otomatis sekarang ini ngobatinnya itu adalah bantu fungsi. Sama kayak kacamata saya. Saya kalau nggak pakai kacamata, aduh, bedain dokter Femi sama dokter Prisil ketuker saya gitu loh. Cantiknya dua-dua sama sih tetap. Ya, tapi saya nggak bisa jelas gitu loh. Otomatis saya membantu untuk fungsi dengan saya menggunakan kacamata. Tergantung saya. Tapi kenapa? Saya punya tujuan. Tujuannya adalah memperbaiki fungsi penglihatan saya. Nah, di sini juga hidup itu kalau tanpa tujuan masalah. Ya, jadinya orang itu kalau kita minum obat. Jadi kan sekarang ini kita punya mindset dalam mengobati atau pergi ke dokter itu ya bosan ketemu lagi dokter Theo, dokter Femi, dokter Hendy. Saya ini dilabelin isinya penyakitan gitu loh. Itu yang di otaknya. Tapi kalau kita bilang saya ketemu para ahli ini untuk umur panjang gitu loh. Nah, itu jadi berbeda. Dokter tanyain gimana syaratnya untuk jadi umurnya lebih panjang. Ya kita urus sama-sama. Jadi kita bantu adalah dengan mentransfer ya ilmu itu menjadi suatu cara ya. Untungnya caranya itu ya salah satu paling banyak obat diabetes ini hanya segelintir saja yang disuntikan. Nanti juga dari suntikan kita mau rubah kok. Repot memang kalau suntikin gitu ya. Kalau bisa lewat mulut ya mulut. Kenapa? Karena kita perlu makan kok. Ya tiap kali kita butuh sesuatu itu lewat dari mulut gitu ya. Sekarang obat ya kenapa? Karena kita butuh. Butuhnya kenapa? Untuk membantu fungsi kita. Ada yang bosan hidup, berhenti makan nasi, sama berhenti makan, selesai itu depresi. Nah problem yang tadi saya bilang, ketemu orang penyakit, ketemu orang kena kencing manis itu depresi. Depresinya karena apa? Capek, ini terus. Jadi kan ini adalah memang bagian dari kehidupan kita. Ya kayak adaptasi new normal, orang suruh pakai masker terus, capek, bosan. Sampai kapan sih nanyanya gitu ya? Karena kita ingin mau umur panjang loh. Kalau kena COVID ya umurnya pendek bentar lagi. Syukur-syukur kalau sembuh. Kalau kena ya nggak jelas nanti ujungnya di mana. Ya gitu, itu yang kita harus dengan mindsetnya bahwa obat-obatan. Terus sekarang kenapa nih metformin lagi gitu. Nah sekarang itu metformin obat yang udah paling tua gitu ya. Udah hampir 30 tahun baru ulang tahun kemarin ini gitu ya. Nah itu 30 tahun kita pakai sejauh ini cukup aman dan banyak menolong orang. Ya udah kita pakai daripada obat yang baru-baru ya sama kayak obat COVID sekarang katanya manjur 4 bulan lagi berubah gitu loh. Itu yang karena kita punya pasien-pasien penyakit dalam ini diabetes ini bisa diikuti secara jangka panjang. Ya walaupun ada beberapa obat-obatan sekarang ini yang baru-baru ya nampaknya ya. Kita tunggu aja. Nanti kira-kira udah 5 tahun, 10 tahun, apakah dia masih tetap sama nggak? Menunjukkan adalah gambaran yang tetap trennya adalah membantu. Nah otomatis gitu. Kalau obatnya susah, memang sekarang ini puskesmas yang nampaknya vaskes-vaskes primer itu harus diperbaiki sedikit untuk bisa menyediakan obat-obatannya lebih lengkap lagi. Saya tahu isinya cuma metformin sama glimapirid tambah glibenclamid kali ya, cuma isinya di sana. Jadi kalau dikasih obatnya dokter Femi nurusin gliclidon, udah kadang-kadang nggak ada. Apalagi tulis diamikron, nggak ada gitu loh. Apalagi terus yang Janumet lah, Januvia gitu loh, udah aneh-aneh gitu, itu nggak ada. Ya sekarang Galvus aja baru masuk. Itu namanya sekarang ini obatnya udah kayak tambah pusing. Yang ada itu kalau ngajarin diabetes ya, tiap tahun nambah satu obat, yang pusing mahasiswanya ngafalinnya. Itu dia. Apalagi pasien.
Ya sekali minum obat bisa 3, 4 gitu loh. Otomatis kan nanti kalau di lansia konsul ke dokter Femi dikortingin aja. Biasanya nanti udah saling banyak-banyakan tuh nulis resep. Dokter Hendy nulis 5, dokter Prisil nulis 3, dokter Theo tulis 4 gitu ya. Dokter Femi katanya orang lansia ini makannya 5 aja. Kalau di atas 5 udah banyak pikunnya. Ya kurang lebih gitulah. Yang penting jangan obat itu yang bukan ada obat mahal, tapi obat itu yang pas ya. Nanti kita lihat sebenarnya permasalahan diabetes ini sangat kompleks dan individual. Kita akan jadi tukang jahit ukur kira-kira pasnya pakai obat yang mana untuk mengurangi komplikasi dan targetnya apa yang kita bisa capai. Ya itu kurang lebih lah yang bisa disampaikan. Menyambung Dokter Theo nih. Nah, mungkin ada tanggapan dari Dokter Hendy sama Dokter Prisil. Apalagi kalau penyandang diabetesnya datang ke Dokter Theo, kemudian dirujuk ke Dokter Hendy, dirujuk ke Dokter Prisil, mungkin ke dokter mata, ya. Nah, ternyata segudang nih obatnya sama seperti yang katanya Dokter Theo ya. Akhir-akhirnya dirujuk ke psikiatri. Nah, mungkin ada karena tadi depresi ditambah lagi obat psikiatri. Nah, kira-kira nih banyak pasti pasien yang juga datang ke saya bertanya, dok ginjalnya bagaimana dok? Kira-kira berpengaruh nggak nih sama ginjal saya? Kira-kira obat sebanyak itu apa perlu saya makan setiap hari dok sebanyak itu? Nah, kira-kira ada tanggapan nggak nih dok? Ya, kalau ginjal, ya kalau ginjal itu kaitannya nanti dekatnya sama jantung tuh ya. Nanti ya pompa ya di sana selesainya di ginjal gitu ya. Tetapi gini, kita lihat naturnya. Penyakit kencing manis, hipertensi, target organnya adalah ginjal. Sebelum kena obatnya, itu udah habis sama penyakitnya. Justru sekarang ini obat-obatannya jadi new target ya. Apalagi kalau dulu targetnya adalah jantung karena orang kencing manis itu matinya jantung dulu sama stroke gitu ya. Tapi sekarang ternyata kalau jantungnya nggak bikin dia mati, stroke-nya bisa dilewati gitu ya, nggak kena, resikonya turun, ujung-ujungnya ya karena target organ ya dari ginjal. Sekarang ini obat-obatan kencing manis justru memiliki target adalah untuk mempertahankan fungsi ginjalnya selama mungkin ya. Kalau bisa 200 tahun, jadi matinya nggak kena sakit ginjal, udah karena tua aja ya. Nanti penyakit tua tanya aja dokter Femi, matinya orang tua tuh kayak gimana. Jadi itulah kurang lebih. Jadi harus kita beresin ya bahwa obat-obatan itu nantinya ya sekarang ini obat-obatannya memang kita mengevaluasi, lalu kita lihat obat-obatan mana yang memang akan melindungi ginjal. Tapi pada dasarnya targetnya baik itu kalau gulanya lebih terkontrol, tekanannya lebih terkontrol, jantungnya lebih terkontrol, otaknya lebih terkontrol, ginjalnya lebih aman. Iya, tapi memang begitu ya. Kalau jantung itu kita nggak bisa sendiri sih, suka nyari teman soalnya. Jadi gula teman baik, tadi ginjal juga teman baik. Jadi kalau pasien selalu pertanyaan ya, dok saya obat segitu banyak ke ginjal ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jangan takut. Penelitian di luar negeri, penelitian yang kita lakukan di dalam negeri juga dimanapun, obat-obat yang itu selalu pasti akan salah satu parameternya adalah fungsi ginjal. Aman nggak? Selalu safety. Jadi kita juga dari penelitian safety terhadap ginjalnya. Jadi obat-obat yang kita pilih, obat-obat yang kita pakai itu sudah lewat penelitian safety ke ginjal. Pasti komplikasi ada. Tetapi kalau misalnya tadi darah tinggi ya tidak terkontrol, biasa yang sering terjadi beberapa webinar sebelumnya kalau diomongin juga, kita tekanan darah tinggi diperiksa terkontrol. Ternyata begitu dicek sudah ada kebocoran-kebocoran kecil di ginjalnya. Kalau tekanan darahnya nggak terkontrol. Begitu juga mungkin diabetes juga sama. Kalau nggak dijaga, pasti jelek ginjalnya. Jadi mau pilihan, mau dijaga nggak? Kalau nggak dijaga, kalau saya jelasin ke pasien, kalau nggak dijaga, ginjalnya pasti jelek. Kalau dijaga minum obat, belum tentu. Mau pilih mana? Mau pilih yang pasti atau yang dijaga gitu kan. Jadi ya itu concern yang memang ya sudah umum di masyarakat. Tapi menurut saya sih itu harus bisa, mindset-nya harus diubah. Kemudian untuk obat sekian banyak. Kuncinya balik lagi kalau kita ngajarin mahasiswa, terapi darah tinggi, terapi kolesterol, terapi kencing manis, nomor 1 apa? Lifestyle management, pasti itu selalu nomor 1 dulu. Jadi kita edukasi mereka. Nah, begitu edukasi baru obat-obatan. Begitu sampai sudah
pasien datang, tiap bulan dikontrol, lihat data di komputer, angkanya selalu kita merah kan. Kalau di kita di Siloam itu angkanya selalu merah. Artinya apa? High, kolesterolnya tinggi, HbA1c tinggi, gula darah tinggi. Itu ngeliat aja udah mau murka gitu. Artinya di sana ada sesuatu yang jelek. Biarpun pasien, dok saya selalu minum obat rutin nih. Nah, tapi polanya apa, makannya dan lain-lain terjaga apa tidak. Balik lagi, beda-beda orang, efek terhadap obat juga berbeda. Kalau dari saya, selama belum ada komplikasi pembuluh darah, pasien diabetes, rekomendasi statin itu diberikan. Pengencer darah apakah harus? Ya, lihat dulu faktor risikonya dan juga komplikasi. Karena kadang kita berikan obat terlalu berlebihan, ya memang benar sih ada pasien yang bisa malah perdarahan, yang lain-lain sih. Jadi balik lagi memang ini komponennya susah. Kalau udah diabetes dan komplikasi yang lain-lain, ya obat itu udah bisa belasan, udah pulangnya udah bawa sekantong, udah kayak apotek sendiri gitu. Ya, gimana nih Dokter Prisil Ya, jadi memang obat-obatan sedapat mungkin sih semua dokter pasti nggak akan memberikan obat-obatan yang tidak diperlukan ya oleh pasien, sehingga kalau pasien tersebut misalnya udah dari penyakit dalam dirujuk ke dari Dokter Theo, dirujuk ke Dokter Hendy, kemudian dirujuk ke Dokter Saraf, ke saya misalnya, kemudian ke dokter-dokter spesialis lainnya. Nah itu obat-obatan yang diberikan biasanya sudah melalui pertimbangan. Jadi misalnya kalau memang obatnya kok banyak sih dok, ada yang bisa dikurang-kurangin nggak dok? Nah sebenarnya obat-obatan yang diberikan itu sudah melalui pertimbangan. Jadi obat ini memang dibutuhkan gitu. Dan ada yang harus diminum rutin, ada yang hanya diminum kalau mungkin diperlukan, kalau ada keluhan. Nah di saraf juga seperti itu. Jadi memang ada obat-obatan yang sifatnya memang kalau untuk pasien dengan gangguan saraf pada diabetes, biasanya kita akan berikan obat-obatan tentu sedapat mungkin obat-obatan yang bisa mengurangi gejala. Jadi kalau ada nyerinya kalau bisa diatasi mungkin tidak langsung nol ya. Jadi memang akan berkurang perlahan. Kemudian obat-obatan yang akan mengurangi resiko terjadinya stroke di kemudian hari, atau adanya kerusakan saraf yang lebih lanjut, sehingga memang obat-obatan tersebut yang memang perlu diminum memang harus dikonsumsi meskipun gula darahnya dirasakan saya udah bagus kok dok, udah bagus nih gula darah terkontrol. Tapi kalau tanpa bantuan obat-obatan yang bisa mereparasi saraf, nah tentu saja kerusakan sarafnya akan lebih sulit terkontrol. Jadi keluhannya pun tentu saja akan lebih lama. Faktor risiko dari jantung misalnya dikatakan, oh dari jantung saya udah dibilang bagus kok, berarti saraf saya udah pasti aman ya dok. Belum tentu. Jadi memang harus dikontrol satu persatu ya. Sehingga tidak jarang memang obat-obatannya yang nggak mungkin hanya satu atau dua, apalagi yang sudah memiliki komplikasi, biasanya termasuk gula darah yang sulit dikontrol. Kadang-kadang sudah kombinasi berbagai macam obat, itu pun tidak 100% tuntas. Nah, namun obat-obatan yang diberikan setidaknya akan memperlama kerusakan saraf yang terjadi dan bila memungkinkan masih menyelamatkan saraf-saraf yang tersisa. Yang masih baik tetap kita jaga gitu. Jadi memang sangat penting ya untuk konsultasi ke beberapa bidang dokter dan tidak menghentikan sendiri terutama. Ada beberapa pasien karena sudah merasa saya makannya udah bagus kok dok, jadi obat gula saya cuma kadang-kadang kalau saya periksa lagi tinggi 300 baru saya minum. Kalau enggak, nah itu juga jangan. Terus kalau jantung juga karena dokter jantung udah bilang bagus, saya udah jarang-jarang kontrol, udah jarang minum, ya itu nanti lihat aja nanti ke depannya komplikasinya takutnya nanti bisa muncul lagi bahkan bisa aja bertambah. Jadi pengobatan memang sifatnya kontinu dan tidak menghentikan sendiri obat. Seringkali orang seperti tadi dokter Theo bilang, jadi memang ginjal itu salah satu organ yang sangat ditakutkan oleh semua pasien. Semua pasien, dok saya nggak mau minum banyak obat, takut nanti kena ke ginjal. Jadi biarin aja tensi saya 180/100. Yang penting saya tidak minum obat banyak supaya ginjal saya aman. Nah, padahal itu salah satu organ yang sangat senang nih dihampiri oleh tekanan darah yang tinggi, karena kalau dibiarkan ya udah pasti kerusakan yang terjadi di ginjal. Jadi jangan malahan karena takut dengan obat-obatan akhirnya jadinya malahan komplikasi yang terjadi ke semua organ itu hampir pasti terjadi gitu. Oke, ini penting tadi ya yang diomongin oleh Dr. Prisil, Dr. Theo, sama Dr. Hendy. Nah, karena keterbatasan
waktu nih dok. Ini seru sekali sih memang perbincangan kita pagi ini ya. Nah tapi ini ada pertanyaan yang penting juga yang harus disampaikan dulu, ditanyakan dulu sama Dokter Theo nih ya tentang hipoglikemi ini. Dokter Theo, hipoglikemi itu kadar gula di dalam darah drop. Nah ada efek samping dari obat-obatan diabetes yang paling berbahaya ya Dokter Theo ya, adalah salah satunya drop gula darahnya. Nah, gimana nih pendapat Dokter Theo nih? Waduh, itu drop gula darah memang sangat serem. Jadi setiap kali ada episode gula darah drop itu tolong dicatat dan langsung ditangani. Ya, kalau dia masih bisa sadar ya tanganinya adalah minum air gula, langsung naik gula darahnya. Yang penting jangan sampai pingsan duluan. Tapi kalau udah penurunan kesadaran atau pingsan, bawalah ke rumah sakit segera mungkin supaya otaknya nggak rusak. Ya, karena di situ. Tapi, oh dok, saya takut dok jadinya. Ya, itu dia memang. Ketakutan itu yang paling amat sangat-sangat kita risaukan. Sekali orang pernah ngalamin hipoglikemik, itu rasanya setengah mati gitu ya. Jadi ketakutan dia, apalagi mulai merasa menggigil, otaknya sempoyongan gitu ya. Dan ini adalah suatu hal yang frightening ya, atau jadi sangat menakutkan. Otomatis di sini, nah sekarang tantangan lagi nih buat kita PR-nya. Bagaimana kita memilihkan obat-obatan dan kita juga ya menemukan obat yang memiliki resiko hipoglikemik sekecil-kecilnya. Dan juga kita lihat nanti targetnya. Jadi ini juga ke para asisten dokter atau dokter-dokter muda, perhatikan ya, adalah target kita mau sampai di mana. Jangan kita juga buat target terlalu tinggi ya, atau HbA1c-nya terlalu rendah untuk orang-orang yang memang rentan. Ya, jadinya dia resikonya tuh sangat-sangat rentan untuk terjadi hipoglikemik. Contohnya adalah orang yang sudah frailty, sudah tua. Terus kemudian orang-orang dengan gangguan ginjal gitu ya, itu pilihan obatnya harus benar-benar hati-hati. Itu yang jadi take home notes-nya. Sekali mengalami hipoglikemik, susah kita nanti ngasih obatnya. Apalagi nanti belum lagi kebanyakan sih kadang-kadang kalau dia engagement ke dokternya nggak kuat, pindah dokter pasti kalau sekali hipo. Jadi kadang-kadang kita harus edukasi, pastikan dia udah ngerti. Karena kalau begitu pindah dokter, kemungkinan dokter itu akan mengulangi hal yang sama, gitu ya. Karena kita juga nggak tahu baseline ya, gitu. Itu cukup besar gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, gitu loh. Kita udah paham gitu ya, udah pernah ngikutin. Kadang-kadang adalah beberapa yang sangat-sangat fluktuatif gula darahnya, gitu loh. Otomatis biasanya ada gap nih ya. Kalau dia pindah dokter, bisa saja gula darah targetnya akan jadi naik dulu tuh. Jadi kalau kita sebenarnya adjustment, kita bisa atur di awal, kita lihat, nanti kita setel lagi gitu loh. Kita buang obat-obatan yang memang berisiko hipo, kita change gitu. Tapi permasalahan kadang-kadang di sini risikonya adalah beberapa obat-obatan yang cukup safe itu adalah obat-obatan suntik ya. Itu golongan insulin ya, atau adalah golongan GLP-1 yang sekarang ini ya. Nah, tetapi di sini banyak orang yang refuse ya, orang menolak ya untuk dilakukan suntikan karena berbagai macam-macam lah. Ibaratnya sekarang itu kadang-kadang ya, yang ini sekarang yang counter nih ya. Orang kalau disuntik, mitos ya udah menjelang mau mati. Padahal insulin itu memperpanjang hidup hampir 2-3 kali, bahkan sampai 5 kali kalau dipergunakannya lebih cepat dan HbA1c targetnya lebih cepat tercapai ketimbang tidak sebenarnya di situ. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Jelas sekali Dokter Theo. Terima kasih karena keterbatasan waktu, perbincangan seru kita pagi ini harus diakhiri. Jadi, ibu bapak, oma opa, mungkin ada kakak-kakak sekalian yang mendengarkan, untuk oma opanya. Kalau memang ada keluarga yang menyandang diabetes, tentunya harus screening rutin, kontrol teratur ke dokternya, minum obat teratur, dan jangan lupa yang sering dilupakan adalah perubahan gaya hidup termasuk pola makan dan olahraga. Karena pencegahan dan juga minum obat teratur itu sangat penting ya. Saya kembalikan ke
Kak Ruth, silakan Kak Ruth. Oke, terima kasih Dokter Femi. Gak kerasa ya, udah 2 jam dari jam 9 kita mulai sampai jam 11, semuanya sangat menarik topik yang dibahas. Oke, mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam webinar kita pagi ini. Terima kasih sudah hadir, terlebih kepada narasumber. Terima kasih sudah memberikan ilmu-ilmu baru untuk kita. Semoga apa yang kita dapat pagi ini bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semuanya. Sekian dari kami, Siloam Hospital Eco Village Gedung B. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Selamat siang. Sehat Selamat semua. siang, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Bye. Dok.